Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil dan biografi Gus Baha Rembang. Akhir-akhir ini mencuat nama seorang mubalik dari kalangan NU yang digandrungi oleh kaum milenial. Bukan hanya mubalik, Kiai Haji Ahmad Baudi Nur Salim Al-Hafiz atau yang lebih akrab dipanggil Gus Baha bisa dibilang ilmuannya sudah sampai ke tingkat ulama. Sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha. Demikian kata Profesor Quraisy Shihab. Gus Baha memang idola banyak orang. Walaupun namanya sudah dikenal khalayak luas, akan tetapi kesederhanaan beliau tidak banyak berubah. Penampilan beliau yang apa adanya dengan kopiah hitam, kemeja putih, dan sarung menjadi ciri khas beliau. Berikut ini merupakan pembahasan selengkapnya mengenai profil dan biografi Gus Baha Rembang. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama ahli Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Beliau lahir pada tanggal 15 Maret 1970 Masehi atau 7 Muharram 1390 Hijriah. Jika dirunut dari silsilah keluarga ayah beliau, inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat, kini merupakan ulama-ulama ahli Al-Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, yaitu dari Bani Mbah Abdurrahman Ba'asiban atau Mbah Sambu yang besarnya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pendidikan Gus Baha. Pada waktu kecil, Gus Baha mulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhrajul huruf. Menginjak di usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Subair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Dalam riwayat pendidikan, dari kecil hingga beliau menjadi pengasuh pesantren warisan ayahnya, Gus Baha hanya mengenyam pendidikan pesantren dari ayahnya sendiri dan pesantren Al-Anwar asuhan Mbah Mun. Selain mengasuh pondok pesantren, Gus Baha juga mengajar di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta dan juga diminta mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro. Di UII, beliau adalah ketua tim Lajnah Musyab UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali, Gus Baha ditawari gelar doktor honoris causa dari UI, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran.
Keluarga sederhana Gus Baha. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantrennya di Sarang, Gus Baha kemudian menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Terdapat cerita menarik pada pernikahan beliau. Sebelum lamaran berlangsung, Gus Baha terlebih dahulu menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sederhana. Beliau berusaha untuk meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu, maksud beliau agar calon mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun, calon mertuanya saat itu hanya tersenyum dan hanya mengatakan, "Klop," alias "Sami mawon, kalih kulo, sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha tersebut terbukti saat beliau berangkat ke Pondok Pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendirian ke Pasuruan dengan menaiki bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, akan tetapi merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba untuk hidup mandiri dengan keluarga barunya. Selanjutnya, Gus Baha dan keluarga pindah dan menetap di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau dari Karangmangu Sarang yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya, beberapa dari mereka menyusul Gus Baha ke Yogyakarta dan patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Terdapat sekitar 5 atau 7 santri mutakhorijin Al-Anwar maupun MKS yang ikut ke Yogyakarta. Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya ikut serta ngaji kepada beliau. Pada tahun 2020, Gus Baha mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari Asosiasi Daiyah Indonesia, yaitu sebagai dai moderat dan berwawasan wasatiyah. Itulah secuil biografi dari Gus Baha atau Kiai Haji Baudin Nur Salim dari Rembang, Jawa Tengah. Semoga kealiman dan kesederhanaan beliau dapat menginspirasi kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.